terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Ada beragam informasi menarik saudara yang akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda hari ini. Langsung saja saudara, kita ke informasi yang pertama. Seorang kakek di Makassar kehilangan ikan jualannya yang baru saja dibeli. Akibat kehilangan ini seorang kakek nyaris bangkrut lantaran tak lagi memiliki modal. Kakek Abah tengah bingung dan juga sedih. Jualannya berupa ikan yang baru saja dibeli di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Ujung Tanah, Raib. Bersama cucunya, Mutmainah dan juga polisi, kakek Abah mendatangi lokasi di mana ikan jualannya disimpan. Namun tetap saja ikan itu tak ada. Asalnya untuk berdagang ikan di pasar Pak Baeng-Baeng Makassar, Sirna. Kakek Abah pun terpaksa tak menjual lantaran tak lagi ada modal. Kan dia pulang ke rumah, terus nggak mau ikan. Ditanya, Abah kenapa hilang kenapa nggak bawa ikan? Dia hilang ikanku. Kebetulan ku simpan nih karena bocor di kantongnya. Pergi ke beli di samping tempat ku simpan. Pergi ke beli ikan, ternyata kendaraan ikan. Pergi ke beli plastik, ternyata kendaraan ikannya. Ini kan sudah ada pihak kepolisian dan alhamdulillah juga diganti sama pihak kepolisian itu, Bu. Seperti apa, Bu, pendapat tak? Nah, alhamdulillah banyak membantu dari kepolisian supaya Abah bisa berjualan, bisa makan ke keluarganya. Karena Abah ini hidup berdua gitu sama istrinya karena dia tidak ada anaknya. Pihak kepolisian dari Polsek Ujung Tanah dan Polsek Poterek Makassar yang melakukan patroli Sunrise Kamtimas mendatangi lokasi pencurian. Petugas yang mendengar kisah kakek Abah bersimpati. Mereka akhirnya memberikan modal agar kakek Abah bisa kembali berjualan ikan. Sudah tua dan dia juga kasih berjalan. Jadi setelah kami tanyakan ikannya untuk apa, kami pikir tadinya ikan mungkin dimasak dengan keluarganya. Ternyata punya beliau ikan ini dibeli di Potere, di Lelong, kemudian dijual lagi di pasar Pak Baeng-Baeng di Tondok sana. Sehingga kami pun tergugah dengan kondisi beliau. Akhirnya kami pun ada sedikit rezeki lah untuk beliau. Kami bantu menghentikan ikan yang hilang tadi. Dan ada beberapa jenis ikan tadi kami pilihkan dan beliau pilih sendiri juga. Dan sudah cukup untuk beliau jual kembali di pelelongan di pasar di Tondok Pak Baeng-Baeng. Itu informasinya sebelum kalian dia kenapa bisa sampai kehilangan ikan? Jadi keterangannya bapak yang bernama Abah tadi itu bahwa beliau sudah beli ikan, namun karena ikannya agak berat hingga ketuannya bocor, sehingga beliau pergi untuk mengganti plastik yang bocor itu. Saat beliau kembali ke tempat beli sempat ikan sudah hilang. Dari kasus pencurian ini, pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati, mengingat kasus kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, saudara, polisi menangkap komplotan pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 8 kali melakukan pencurian di sejumlah lokasi. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku pencurian sepeda motor berinisial BT. Pria berusia 33 tahun yang juga berprofesi sebagai buruh ini ditangkap di area belakang kampus di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 8 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya berinisial F. Modus pelaku dengan mengincar motor yang terparkir di jalan dan jauh dari pengawasan pemiliknya. Kami dari Jatanras Polrestabes Makassar mengamankan satu terduga pelaku curanmor, di mana setelah kita kembangkan ternyata partner kerjanya sudah diamankan juga oleh Polres Maros terkait kasus yang sama.
tertangkap tangan oleh warga. Ini dari informasi mereka sudah melakukan aksinya di Makassar seberapa banyak? Dari hasil interogasi kami mengakui 8 kali melakukan di wilayah Makassar. Setelah kita penunjukan TKP, ya pelaku ini menunjuk 8 TKP memang. 8 TKP. Untuk caranya beraksi bagaimana? Caranya beraksi variatif. Ada yang pakai kunci T, kemudian kalau yang ada kuncinya langsung ditancap gas. Variatif, tergantung dari motor yang berpeluang untuk diamankan oleh pelaku. Pelaku kini diserahkan ke Polsek Rapocini untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara rekan pelaku berinisial F ditahan di Polres Maros. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga menutup akses jembatan di Desa Taporang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penutupan dilakukan lantaran jembatan berpotensi ambruk. Khawatir jembatan ambruk, warga Desa Taporang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan akhirnya menutup akses jembatan menggunakan bambu. Jembatan yang dibangun tahun 1987 itu kondisinya memprihatinkan dan membahayakan untuk dilalui. Jembatan tersebut sebelumnya menjadi akses yang menghubungkan 4 desa. Warga kini harus memutar arah cukup jauh untuk mengangkut hasil bumi. Patah-patah itu tulang jembatan. Jadi ini sangat membahayakan ketika muatan melebihi daripada maksimum kekuatan lagi saat sekarang ini. Ya, ini termasuk jalan poros menghubungkan antara Desa Taporang dengan Kelurahan Kassa. Di atasnya lagi Desa Batu Lakma dan Kota Kassa, Kasera Laut. Jadi ada 4. Sementara itu di Gorontalo, saudara, jembatan penghubung di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, ambruk usai diterjang arus sungai. Ambruknya jembatan ini membuat akses jalan ratusan kepala keluarga di seberang jembatan terhambat. Jembatan penghubung di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo ambruk setelah diterjang derasnya arus sungai. Rekaman jembatan ambruk ini viral di media sosial dan kini kondisinya tak bisa dilalui. Jembatan ini jadi salah satu akses penghubung di Desa Pulubala dan juga menghubungkan Kecamatan Pulubala dengan Kecamatan Tibawa. Akibatnya akses jalan ratusan kepala keluarga terhambat. Jembatan ini diketahui sudah lama rusak dan hanya diperbaiki secara mandiri oleh warga setempat. Pekerjaan membangun jembatan darurat karena ini ambruknya ini dari tahun 2021. Sehingganya sampai sekarang 2024 kami sudah memperbaiki, tetapi tidak menutup karena ini sudah bencana dan tidak bisa diapa-apakan lagi seperti itu. Artinya sudah putus, tidak bisa dilewati. Iya, tidak bisa dilewati lagi. Kemarin itu kondisinya seperti apa? Kalau kondisi kemarin itu debit air terlalu tinggi, sehingganya memang tidak bisa lagi dipungkiri bahwa jembatan akan ambruk total. Kalau untuk masyarakat dusun sebelah itu kasihan karena mereka terisolir. Karena tidak ada akses lain terkecuali kita menuju lewat Jalan Bongomeme dan tembus untuk jalan di Trans ini. Itu jaraknya jauh atau? Iya, kalau dihitung per jamnya itu kayaknya 1 jam lebih baru sampai di lokasi titik jalan poros. Warga yang ingin menyeberang terpaksa harus menyeberangi sungai dengan kondisi jalan yang licin dan menanjak demi bisa menuju ke pusat desa. Sementara untuk kendaraan bermotor, warga harus memutar arah ke jalan alternatif dengan jarak tempuh 1 jam. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Lautaro Martinez mencatatkan rekor baru di Inter Milan sebagai pemain pertama yang cetak gol di 5 laga beruntun Liga Champions. Simak informasi selengkapnya, saudara, hanya di Sapa Sulsel usai jeda berikut ini.